Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ali batil kiram wa ila hadratu salim bin sama hadrami. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang arkanul iman dan wa makna la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat al-faslun utawi iki kono pasal. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sitatun 6. Jadi rukun iman itu ada 6. Ini sudah mafhum lah ya, bahwa rukunnya iman itu ada 6. Meskipun ada sebagian kelompok yang menyatakan rukun iman itu bukan hanya 6 tapi yang lain kan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iku ang tu'mina suci arep ngimanaken sapa sira billahi kelawan Gusti Allah. Jadi yang pertama adalah iman datang Gusti Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi lan ngimanaken marang malaikati Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikatnya Allah. Kita tahu bahwa malaikat itu merupakan makhluknya Allah ya, tetapi berbeda dengan manusia seperti itu. Dan juga malaikat ini juga berbeda dengan iblis. Jadi kalau manusia itu memang sempurna dalam arti manusia diberi akal, diberi hawa nafsu, diberi diberi hawa dan diberi nafsu. Maka kalau iblis itu hanya diberi hawa nafsu ya, kalau hawa nafsu dan amarah ya diberi akal juga sebenarnya kalau iblis. Kemudian hewan itu hanya memiliki hawa nafsu dalam arti hanya keinginan-keinginan yang sifatnya syahwatiyah kan seperti itu. Tapi kalau manusia itu sempurna. Sementara kalau malaikat itu hanya diberi rasa patuh saja, rasa patuh ya. Artinya malaikat itu kalau memang disuruh sujud ya ila yaumil qiyamah sujud. Ya, artinya tidak diberi hawa nafsu. Ya, itu malaikat. Tapi kalau manusia itu ya diberi hawa nafsu, ya diberi sifat patuh atau takwa. Ya. Diberi akal pikiran, diberi sifat kepatuhan terhadap Allah ya ada, kemudian diberi hawa nafsu, itu manusia jadi sempurna lah ya. Kalau malaikat itu hanya memiliki sifat ketakwaan saja, takwa. Takwa ketika malaikat ini disuruh sujud ya ila yaumil qiyamah itu sujud. Nah, kalau iblis bahkan tidak ada takwanya sama sekali. Iblis itu hanya adanya adalah amarah dan mengajak pada keburukan, mengajak kepada sifat-sifat burukan seperti itu. Kalau hewan itu hanya sebatas fisik saja ya, keinginan-keinginan yang sifatnya pemenuhan kebutuhan fisik kan seperti itu. Nah, iman yang kedua tadi adalah malaikat. Kita harus yakin bahwa malaikat itu ada. Wa kutubilan kitabnya Allah. Bahwa kitab Allah itu ya ada yang kita kenal, wajib kita kenal itu ada 4. Yang pertama adalah Taurat, kemudian Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Kitab Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa, kitab Zabur itu diberikan kepada Nabi Daud, dan kitab
Injil kepada Nabi Isa dan kitab Al-Quran kepada Nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulihi lan ngimanaken pira-pira utusane Allah, ya, Rasul. Wal yaumil akhir lan ngimanaken dina kang akhir, tegese dina akhirat. Wal qadari lan ngimanaken ing pesten, khairihi sak bagus-baguse pesten, wa syarrihi lan ala-alane pesten. Minallahi taala saking Gusti Allah taala. Dan yang terakhir adalah iman kepada qadar atau takdir. Baik itu takdir yang menimpa seseorang itu baik atau takdir yang menimpa seseorang itu adalah buruk. Semua itu datang dari Allah atau minallah. Ya. Jadi ini kalau dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah kan seperti itu. Ya. Bahwa takdir baik atau buruk itu ya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bon, itu rukun iman.